Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian permasalahan pemrograman linear menggunakan metode simplex ya. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang pemrograman linear juga ya, tapi bagaimana menyelesaikan pemrograman linear menggunakan metode grafik ya sebelumnya. Kemudian setelah metode grafik kita juga belajar menyelesaikan pemrograman linear menggunakan Excel solver ya. Nah, sebenarnya ketika kita gitu ya kemarin menggunakan Excel solver, itu metode yang kita pilih sama dengan metode yang akan kita pelajari pada video kali ini, teman-teman, yaitu metode simplex. Kita pakai software Excel ya, kita pakai Microsoft Excel, kemudian kita pilih di situ metodenya simplex ya. Kita inputkan apa saja fungsi tujuannya, fungsi kendalanya, dan seterusnya. Nanti langsung klik-klik keluar hasilnya. Nah, itu metodenya sebenarnya yang kita gunakan itu metode simplex. Nah, sekarang kita akan belajar step by step-nya bagaimana sih sebenarnya proses dari metode simplex ini sampai bisa menemukan solusi optimum dari masalah pemrograman linear kita gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai masalah pemrograman linear menggunakan metode grafik ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kasus kita itu masalah pemrograman linearnya terdiri dari dua variabel keputusan, X1 dan X2 misalnya. Nah, kalau misalkan hanya terdiri dari dua variabel keputusan tersebut, maka kita bisa menyelesaikannya itu menggunakan metode grafik. Kita bisa gambarkan ke dalam grafik Cartesius ya, mana daerah yang memenuhi semua kendalanya, mana daerah visibelnya, daerah himpunan penyelesaiannya. Dari situ kita bisa menentukan titik optimumnya yang mana nih kira-kira. Oke. Nah, selain dengan menggunakan metode grafik, kita juga bisa menggunakan metode simplex ya. Jadi selain digambar dengan metode grafik, kita juga bisa menggunakan metode simplex untuk mencari nilai optimumnya. Nah, tapi untuk pemrograman linear yang variabel keputusannya itu lebih dari 2, maka akan sulit kalau kita mau menyelesaikannya itu menggunakan metode grafik. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah kita menyelesaikannya menggunakan metode simplex. Karena kalau pakai grafik ya, pakai metode grafik, misalkan variabelnya ada 3, X, X1, X2, X3, atau X, Y, Z lah gitu ya. Nah, kita mau menggambarkannya agak sulit ya teman-teman ya, 3 dimensi, kemudian menentukan daerahnya juga agak rumit ya teman-teman kalau digambar. Jadi kita lebih baik menyelesaikannya menggunakan metode simplex alternatif yang lain gitu ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan sebuah masalah pemrograman linear dengan menggunakan metode simplex, pertama-tama kita harus mengubah masalahnya ke dalam bentuk standar simplex. Nah, di sini untuk fungsi objektifnya masih sama ya, maksimum atau minimum dari fx. Ini cx1 ditambah cx2 ditambah dan seterusnya ditambah cnxn. Nah, kendalanya di sini ini yang ciri khas ya, yang jadi ciri dari bentuk standar simplex. Di sini harus berbentuk sama dengan nih. Di sini harus berbentuk sama dengan. Kalau untuk pemrograman linear yang masalah pemrograman linear sebelumnya kan untuk kendala di sini bisa kurang dari, sama dengan, kurang dari, atau lebih dari ya, atau lebih dari sama dengan gitu ya, biasanya yang kita temui ya. Nah, kalau kita mau mengerjakan dengan metode simplex, ubah ke bentuk standar simplex, ini harus berbentuk sama dengan di sini. Kemudian syarat atau kendala non negatifnya, syarat untuk variabel x-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0, dan di sisi ruas kanannya atau nilai B1, B2 sampai BM-nya ini nilainya juga harus lebih besar atau sama dengan 0, positif atau 0 gitu ya. Nah, di dalam notasi vektor atau matriks, bentuk standar simplex itu bisa dinyatakan seperti ini ya.
Z sama dengan CX. Ini kalau misalkan teman-teman nggak familiar ya dengan bentuk matriks atau vektor, ini bisa di skip aja, nggak apa-apa ya. Tapi ini perlu untuk diketahui aja ya. Z sama dengan CX. C-nya ini berbentuk vektor seperti ini, C1, C2, sampai Cn. X-nya ini vektor baris ya, ini vektor kolom. Nah, Z sama dengan C dikali N. C dikali N ini, C dikali N, C dikali X. Seperti ini ya. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran ya, dikaliin C dikali X. Nah, itu nanti hasilnya seperti ini. C1, X1 ditambah C2, X2 ditambah dan seterusnya ditambah Cn, Xn. Kemudian kendalanya AX sama dengan B. A-nya ini adalah matriks. Ya, matriks M kali N. Matriks yang isinya koefisien-koefisien dari variabel yang ada di kendala ini. Yang ada di bagian kendala. Ini ya. Nah, matriks itu berbentuk ada kumpulan baris-baris dan kolom-kolom ya. X-nya vektor kolom seperti ini, X1 sampai Xn, B-nya juga vektor kolom. Oke, nah ini yang jadi catatan ya, harus di-highlight bahwa semua kendalanya itu harus berbentuk persamaan. Kalau misalkan ada kendala yang berbentuk pertidaksamaan, ubah dulu ke bentuk persamaan dengan penambahan variabel slack secukupnya. Variabel slack atau variabel surplus ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian koefisien variabel slack dalam fungsi sasaran atau fungsi tujuan itu sama dengan 0. Lalu yang kedua, ruas kanan kendala ini tidak boleh negatif. Ini nilai B-nya tadi ya. Ini. Nah, kalau yang di poin pertama semua kendala harus berbentuk persamaan, itu yang ini ya. Ini. Kemudian di poin kedua, ruas kanan kendala ini tidak boleh negatif. Ini yang nilai B1 sampai BM-nya. Nggak boleh negatif. Kalau misalkan ada yang nilainya negatif, harus ubah dulu menjadi tak negatif. Caranya adalah dengan kita mengalihkan dengan negatif 1. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, contoh yang pertama ini adalah sebuah permasalahan pemrograman linier ya. Maksimumkan Z sama dengan X1 ditambah X2. Kendalanya X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 5. 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 4. Kita diminta untuk mengubah bentuk ini menjadi bentuk standar simplex. Oke, bentuk standar simplex. Nah, kita harus ikutin aturan yang tadi. Aturan yang pertama adalah kendalanya harus berbentuk sama dengan. Ya, harus berbentuk persamaan, harus sama dengan ya. Bentuknya sama dengan. Kalau misalkan berbentuk pertidaksamaan ini bukan berarti tidak sama dengan ya. Pertidaksamaan ini bisa kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari atau lebih dari ini. Ini yang dikatakan dengan pertidaksamaan. Oke, harus diubah ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman, X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 5. Supaya nilainya di sini bisa sama dengan 5, ini kan artinya nilainya kurang dari 5 atau sama dengan 5 ya. Berarti kita tambahkan sebuah nilai atau sebuah nilai ya. Misalkan nilainya di sini X1 ditambah 5X2 ini kurang dari 5, misalnya kurang dari 5 ya, berarti kan kita harus tambahkan satu nilai lagi. Berapa sih kira-kira kurangnya supaya dia sama dengan 5 gitu ya. Nah, titik-titik ini yang harus diisi, berapa sih kurangnya supaya sama dengan 5. Berarti di sini supaya sama dengan 5 nilainya, maka kita tambahkan variabel slack X1 ditambah 5X2 ditambah S1 ya, sama dengan 5. Andaikan X1 ditambah 5X2 ini udah sama dengan 5, Bu. Berarti nggak perlulah kita tambahin S1 lagi.
perlu ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan ini ternyata nanti di solusi optimalnya ya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, sehingga ini penjumlahannya itu sudah sama dengan 5, berarti S1 ini nilainya 0 gitu ya. Oke. Kemudian untuk kendala yang kedua, di sini kan kurang dari sama dengan lagi ya, berarti kita tambahin satu lagi variabel select supaya kita bisa nulis ini jadi sama dengan 2x1 ditambah x2. Nah, variabel select-nya adalah s2 sama dengan 4. Kemudian untuk kendala yang ini, kendala non negatifnya, X1, X2, S1, S2 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian koefisien variabel select dalam fungsi sasaran harus sama dengan 0. Fungsi tujuan kita adalah Z sama dengan X1 ditambah X2 supaya kita nggak mengubah nilai dari fungsi objektifnya. Maka ketika kita mau menambahkan variabel lagi, koefisiennya itu harus sama dengan 0 ya. 0 dikali S1 ditambah 0 dikali S2. Karena kita kan nggak tahu ya nilai S1 dan S2 ini 0 atau bukan. Kalau misalkan nilainya nggak 0, sementara koefisiennya di sini nggak kita bikin 0 ya. Berarti fungsi objektifnya ini udah kita ubah. Nah, jadi di sini fungsi objektifnya Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah variabel select-nya. Variabel select-nya koefisiennya 0. Berarti bentuk standar simplex-nya kalau kita tuliskan gini ya, maksimum Z sama dengan X1 ditambah X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2. Kemudian kendalanya adalah X1 ditambah 5X2 ditambah S1 sama dengan 5. Yang kedua 2X1 ditambah X2 ditambah S2 sama dengan 4. Kemudian X1, X2, S1, S2 lebih besar atau sama dengan 0. Ini adalah bentuk standar simplex-nya. Nah, kita harus perhatikan lagi nih yang poin kedua. Semua ruas kanan kendala tak boleh negatif, tidak boleh negatif. Kita lihat di sini nih karena semuanya udah positif ya. Ruas kanan kendala kan 5 dengan 4 udah positif, berarti nggak ada yang perlu diubah. Kalau misalkan negatif baru kita ubah supaya dia jadi positif ruas kanannya. Berarti ini udah selesai ya bentuk standar simplex-nya seperti ini. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, contoh yang kedua ini kita juga diminta untuk mengubah menjadi bentuk standar simplex. Oke, langsung kita lihat ke bagian kendalanya ya. Kendalanya harus berbentuk sama dengan. Di sini kurang dari sama dengan, berarti kita tambahin variabel select ya, supaya jadi sama dengan. Supaya kita bisa nulisnya ke dalam bentuk persamaan. 5x1 ditambah 2x2 dikurang 3x3 ditambah S1 sama dengan negatif 7. Kemudian, nah di sini kan semua ruas kanan kendala nggak boleh negatif. Sementara di sini ruas kanan kendalanya ini min 7, negatif 7, nilainya negatif. Berarti supaya dia tidak bernilai negatif, kita kalikan dengan negatif 1. Ini kedua ruasnya dikali negatif 1. Jadinya kendalanya persamaannya jadi 5x1 ditambah 2. Kan kita kali negatif 1. Berarti kalau kita kali negatif, ini jadi negatif 5x1 dikurangi 2x2 ditambah 3x3
dikurangi S1 sama dengan negatif 7 dikali negatif 1, 7. Udah memenuhi ya teman-teman ya. Oke, sekarang untuk kendala yang kedua. Kendala yang kedua ini tandanya juga masih kurang dari sama dengan. Berarti kita tambahin variabel select yang kedua ya. 2x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah S2 sama dengan 8. Di sini variabel select-nya adalah S1 yang pertama, yang kedua adalah S2. Nah, sebenarnya ada perbedaan ya, kalau misalkan nanti pertidaksamaannya itu bentuknya lebih dari gitu ya, lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka kita bukan kita tambah dengan variabel select-nya, tapi kita kurangin dengan variabel surplus. Seperti ini misalnya ya. Misalnya ini kan tadi di langkah pertama kita tambahin S1-nya dulu, baru kita kali dengan negatif 1. Andaikan kita kalikan dulu dengan negatif 1. Andaikan dikali dulu dengan negatif 1, maka bentuknya menjadi negatif 5x1 dikurangi 2x2 ditambah 3x3 lebih dari atau sama dengan 7. Gini ya. Nah, ini baru kita tambahin variabel select-nya atau surplusnya ya. Karena dia lebih dari atau sama dengan, maka kan ini nilainya bisa jadi lebih dari 7 atau bisa jadi sama dengan 7. Kalau misalkan nilainya itu lebih dari 7, maka kita harus kurangin berapa nih supaya sama dengan 7 ya kan? Harus dikurang sesuatu supaya nilainya sama dengan 7 gitu ya. Nah, di sini kita kurangin variabel S1 ya, ditambah 3x3 dikurangi dengan S1. Di sini sama dengan 7. Sama ya teman-teman ya bentuknya. Ini kalau kita lihat di sini, yang ini sama yang ini bentuknya sama ya persamaannya. Jadi apakah teman-teman ingin ubah dulu nih yang ruas kanannya jadi positif atau mau tambahin variabel select-nya dulu, itu sama aja ya. Oke. Sekarang kita tuliskan ya bentuk standar simplex-nya. Berarti bentuk standar simplex-nya adalah minimum Z sama dengan 2x1 dikurangin x2 ditambah 4x3 ditambah 0s1 ya, kemudian ditambah 0s2 ya. Kemudian untuk kendalanya yang pertama adalah negatif 5x1 dikurangin 2x2 ditambah 3x3 dikurangi S1 sama dengan 7. Yang kedua 2x1 dikurangi 2x2 ditambah x3 ditambah S2 sama dengan 8. Kemudian x1, x2, x3, S1, S2 lebih besar atau sama dengan 0. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita masuk ke pembahasan mengenai iterasi dalam metode simplex ya di video berikutnya. Oke.